Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang masih mau nonton. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah, dulu teman kerja kita ya bang? Teman nggak kita? Bukan teman. Jadi dulu kita sama-sama kerja di Transjakarta. Sekarang dia ini lagi main liburan ke kampung, terus sama keluarganya lagi main di pantai. Dia malah milih buat ngobrol-ngobrol di sini. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang cuti apa gimana? Kan memang libur. Oh iya. Libur. Nggak pakai cuti ini? Cutinya tanggal 28. 28, 29, 30. Berangkat ke Jakarta lagi tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal satunya? Tanggal satunya. Bolos. Tanggal satunya kan tanggal merah. Oh iya, pintar banget ya. Oh iya. Emang tahun baru pasti tanggal merah ya? Pokoknya cuti 1 tahun lah. Sekarang lu udah berapa lama kerja di situ? Dihitung, dibahas nih. Dari 2007 sampai sekarang itu berarti 13 tahun. 13 tahun, kalau sekolah udah SMP itu. Udah lama banget nggak ketemu. SMA lah kalau sekolah. Emang iya? 13 tahun SMP. Oh 13 tahun dia. Oh ya udah. Akhirnya ketemu lagi karena gua juga udah nggak pernah ke Jakarta. Pernah ke Jakarta, cuma ngumpet-ngumpet. Ngurus kasus. Menyelesaikan. Enggak ke Jakarta lagi. Udah hidup sebagai orang kampung. Lu itu anak lu sekarang udah 1? Anak, sebenarnya kalau anak bukan anak gue ya, bukan Ya. anak kandung maksudnya. Oh, tapi kan manggil lu ayah. Ya. Anak tetangga gue juga manggil gue ayah loh. Oh iya. Jangan-jangan istri tetangga. Karena anak tetangga Oh. mainnya sama anak gue. Kirain Jadi anak bikinnya. gue manggil ayah, anak tetangga gue juga manggilnya gue ayah. Padahal Enggak. manggil ke bapaknya bapak. Oh. Tapi bundanya enggak? Bundanya enggak. Bunda tetangga. Bunda enggak ada. Kirain tetangga lu semua lu anggap bunda juga. Tapi kita apa? belum kenalan kan? Udah tadi kan Oh, udah. dibuka. Oh, iya. Nama lu gue sebut gak sih? Enggak. Oh, gua namanya dia Diki kan masih kan? Ya. Diki sekarang di Transjakarta jadi apa? Sekarang masih jadi kroco mumet. Ya masih jadi karyawan di situ lah ya. Ya. Terus ini juga kepala apa di JR15 ini apa nih? Saya ketua regional. Ketua regional. JR15 CI R15 Klub Indonesia. Oh, itu nasional ya? Lingkupnya nasional, Lingkupnya skalananya nasional. Dan lu sebagai ketua, Saya ketua regional Jawa Barat. di bawah lu apa Di namanya? bawah saya chapter, Di atasnya lagi? langsung ketua nasional, ketua umum. Jadi se-Indonesia itu? Ya, kalau ketua umum itu se-Indonesia, kalau saya itu megang Jawa Baratnya. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Kopdar biasanya biasanya paling jauh? Kalau di bawah saya ada 8 chapter di Jawa Barat itu. 8 chapter itu Cirebon, Kuningan, terusnya ada Cikarang, Bekasi, Bekasi, terusnya Bogor, Depok, Sukabumi, sama Subang. Oh, sama Ada Subang. 8. Kalau kopdarnya ya di kota masing-masing. Makanya kemarin waktu lewat ke Jogja itu juga lagi touring. Touring galau. Kenapa galau? Balik lagi berarti. Masalah bunda tetangga. Enggak. Nama touringnya kan banyak, touring galau. Nggak ada kegiatan jadi bilang. Oh, namanya touring galau. Touring galau. Oh, isinya bener ternyata, pantesan. Isinya anggotanya orang-orang galau semua. Tapi ini kita ngobrol galau, ngobrol anak tadi, istri lu dengar atau ntar nonton nggak apa-apa? Nggak masalah. Bener. Nggak masalah. Tadi gimana tuh? Yang bukan anak lu maksudnya? Jadi gue ini nikah udah dari 2009 ya. 11 tahun sampai Ya, sekarang sampai ini. Sekarang. Jadi dari 2009 gue nikah, udah banyak lah ininya. Cuma Bunda-bunda. enggak, maksudnya lika-likunya udah banyak. Udah lumayan lah. Pasang surutnya, Air laut. air laut. 11 tahun itu gue nikah, sampai saat ini kebetulan belum dikasih kepercayaan sama yang kuasa. Belum Sama dikasih. istri lo juga nggak percaya kali sama lo? Mungkin.
Tapi nanti tanya bini gue mau apa enggak gitu. Sebenarnya mau nggak sih punya anak gitu ya? Oh iya, 11 tahun belum punya anak ya? Belum dikasih. Iya belum anak. Gua dulu juga 5 tahun ya, waktu masih punya istri. Sedih nggak? Iya sedih pasti ada, cuman ya gimana? Waktu masih punya istri. Kan sekarang udah nggak punya istri. Oh sekarang udah nggak punya istri. Oh jadi kemarin yang ngurus-ngurus itu Apa? ngurus-ngurus. Ya itu beda lagi. Kasus dan kasus kan beda. Kalau itu iyalah kemarin Anda sudah kayak apa? Ini ya, yang banyak kasus ya. Cuman ya yang itu udah selesai. Ya emang bener diakuin. Semua punya inilah. Intinya sekarang gua udah sendiri ya udah. Ntar disambung lagi, balik lagi yang 11 tahun belum punya anak itu rasanya gimana? Kalau gue 11 gini ya, selama gue nikah sampai sekarang, gue sendiri ngerasa nggak punya beban dan harus cepet punya anak. Ya gue ngalir aja jalan. Selama gue belum dikasih kepercayaan, ya gue jalanin aja. Sebagai laki-laki, tapi kalau ngelihat perempuan, istri lu gimana? Ya kalau pastinya perempuan akan lebih, karena perempuan itu banyaknya kan dia main perasaan ya. Kalau laki-laki kan mainnya banyaknya logika. Oh emang ya? Logika. Kita lebih banyak main logika. Makanya kalau laki-laki yang main perasaan, dan itu tuh blow on. Goblok. Kalau gue lebih ke personal orangnya sih, Oh. nggak gender entah perempuannya atau orangnya, apa laki-laki gitu. Tapi kalau misalkan bini gue sih, kalau di awal-awal tahun itu Awal-awal berasa tahun banget pernikahan. ya. Awal-awal tahun pertama lah, 1 tahun sampai 3 tahun 5 tahun itu ditanya kalau ketemu orang atau saudaranya, Mhm. udah punya anak belum? Nah, Belum punya, mana anaknya? heeh. Ya, apalagi kalau momen-momen Lebaran. Lebaran ya, Idul Fitri. Anaknya udah berapa? Heeh. Mana anaknya? Tanya gitu. Itu pasti akan buat sedih. Tuh. Kalau gua selalu kuatin aja. Padahal orang-orang yang nanya tadi juga tahu kalau emang sebenarnya kita ini belum punya anak. Cuman basa-basian nanya, cuman pertanyaan Anda goblok. Udah tahu saudara belum punya anak, jangan disakiti dengan perasaan-perasaan kayak gitu. Sama kayak giliran jomblo pulang- ya, sama apa? kayak jomblo. Nah, Pas momen-momen Idul Fitri, mana pasangannya? Iya. Kapan nikah ya? padahal ya orang-orang begitu karena ya mungkin ada yang nyari belum dapet, ada yang emang pengen sendiri. Cuman kalau udah nanya, udah tahu belum punya anak ditanya begitu sama aja. Ngapain nanya kalau udah tahu? Basa-basi yang lain kan bisa. Kalau perlu nggak usah basa-basi, langsung ngasih anaknya duit, udah seneng malah. Nggak punya anak deh. Nggak punya anak. Berarti 11 tahun ada usaha lu nggak buat dulu entah ke orang pintar, ke berobat ke dokter atau apa? Gue nggak pernah mau ke orang pinter, Kenapa? takut dipinterin. Iya sih. Nggak, tapi gini ya, kalau untuk kesana udah ke medis, check up, program udah, alhamdulillah di istri gua nggak ada penyakit, di guanya juga alhamdulillah sehat. Bahkan gue pernah nantangin bini gua, apa perlu gue buntingin cewek dulu biar tahu gitu. Terus kata bini lu? Hah? Kata bini lu? Digantung gua ntar. Tapi pernah nggak lu mencoba buntingin perempuan lain? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah, tapi pengen. Tapi pengen, jangan-jangan pernah tapi nggak berhasil juga. 11 tahun diomongin terus. 11 selain anak. Berarti pernah nggak ada dengar tetangga ngomongin gitu? Sering. Ngomongin tentang lu yang dia nikah lama kok belum punya anak sih gitu. Sering. Tapi gua ngebalesnya kalau omongan-omongan kayak gitu, yaitu setiap gua ada waktu, gua pasti ngebagi waktu sama istri. Yaitu gua jalan, ya kayak gini lah. Jadi nikmatin hidup aja. Jadi omongan tetangga itu gua bales, ya tinggal gua bersyukur sampai saat ini gua masih bisa nikmatin hidup. Jadi tetangga ngeliatnya, wah enak banget ya jalan-jalan terus, setiap minggu jalan, setiap bulan jalan gitu. Ya itu aja, jadi bikin iri tetangga.
dengan cara lain, bukan dengan anak. Dia punya anak tapi nggak pernah jalan-jalan. Ini lu yang nggak punya anak masih punya uang sisa bisa jalan-jalan. Ya. Bahkan kadang orang-orang yang ngomongin begitu minjem duit ke lu. Iya nggak sih? Banyak. Balikin. Kalau ada yang minjem duit tapi di belakang ngomongin, Anda kurang ajar. Kadang tapi orang-orang itu juga yang tadi dibilang ngomongin kita yang belum punya anak, di kesempatan lain kayaknya orang-orang itu juga yang bilang kasihan. Pernah denger nggak Ki kalau ada orang kasihan ya Diki belum punya anak gitu? Tapi gue nggak butuh dikasihanin sih. Iya bener. Kita kan nggak. Enggak. Gini ya, kalau gue berpikir kalau anak itu bisa dibeli atau ada di toko, gue beli berapapun biayanya. Tapi kan anak itu pembelian Tuhan. Bener. Ya kan, mau kita punya duit banyak, kalau memang belum dikasih kepercayaan, ya nggak akan bisa. Orang yang kasarnya yang baru pacaran terus melakukan tiba-tiba bunting, ya kan, padahal dia nggak mau. Cuman pengen bikinnya aja. Anaknya nggak pengen. Ya itu yang kayak gitu ya, gue bilang kita nggak butuh dikasihanin kok. Iya emang sebenarnya kayak bener orang-orang kayak lu, gua yang kemarin juga ngerasain. Ya gua sih cuma 5 tahun ya kemarin, lu kan sampai 11 tahun sekarang. Kadang kita tuh nggak butuh kasihan. Tapi tadi dulu nih, lu 5 tahun, kenapa pas 5 tahun udah punya? Iya. Pisah. Karena ada sebuah permasalahan, bencana alam. Gua juga nggak tahu ya, ibaratnya gua nggak pernah main ke laut, tiba-tiba hancurnya karena tsunami. Maksudnya nggak apa-apa kalau emang itu orang sering main ke laut terus main ombak dia kelelep mending. Kayaknya gua nggak pernah main ombak tapi gua kena tsunami. Jadi gini guys, gua udah lama nggak pernah ketemu Bontot. Ya kan? Komunikasi kita juga jarang, ya kan? Ya paling sekali 2 kali lah. Chat terakhir waktu lu ngasih job. Chat terakhir maksudnya jarang itu. Pas kebetulan gue main kesini, gue mampir lah. Nah, tiba-tiba gue dapet dapat kabar, kok tiba-tiba udahan. Ya udah pulang ke orang tuanya, udah pulang, udah. Gue juga sekarang anak gue 7 bulan. Ya udah sama dia, cuman maksudnya ya nggak apa-apa, mereka udah mungkin di tempat itu paling nggak ada bahagianya di sana lah, mengurangi. Kalau sama gue mungkin ya mungkin jalan terbaik lah dia mereka di sana. Cuman kalau anak gue mau di sini pun gue mau, tapi kan untuk sekarang pasti lebih baik sama ibunya. Tapi gini, iya karena masih 7 bulan ya. Tapi gini, kan bisa dibilang 5 tahun itu kan, jadi gue yang podcast ya. Iya nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba? Jadi 5 tahun itu kan penantian juga tuh. Iya. Sama mantan ini kan 5 tahun cukup ini juga. Nah, kenapa ketika mantan ini udah melendung? Ya itu tadi. Deportasi gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang sedih pasti ada sedihnya orang berpisah. Jangan kan orang udah rumah tangga, pacaran pun pisah pasti sedih. Cuman kalau dibilang nyesel, kayaknya gua adalah orang yang dalam hal apapun itu nggak bisa nyesel, walaupun itu keputusan yang salah. Jadi menurut gua baik bener yang gua ambil ya itu buat hidup gua. Kalaupun itu salah ya konsekuensinya gua tanggung. Yang salah kadang orang yang sosok mau ngambil keputusan A, ternyata giliran dapat hal itu menyesal. Itu loh. Kalau gua ada di, walaupun keputusan gua anggaplah salah, ya nggak ada yang perlu disesali karena nggak ada gunanya. Cakep. Berarti ini guys, momen ini kita sedikit ngorek. Kenapa jadi gua dibalik? Jadi sedikit ngorek tentang Bontot. Enggak. Ntar elu. Ngorek. Oke. Ntar dulu gua mau ngorek ya. Itu korek. Sisi lain Bontot. Enggak lah. Sebenarnya pengen ngerjain gua, tapinya bukan ngerjain kan, kita mau ngobrol. Iya, ngobrol. No, anak lo di sono. Sebelum lo balik nanya lagi, gua dulu aja yang nanya dah. Lu larinya kemana? Kalau dulu
pengen punya anak selama 11 tahun itu, terus pasti ada titik-titik tertentu yang lu bete, lu bosen kayak hidup begini-gini. Lu larinya kemana kalau gitu kan? Alhamdulillah gue masih dikelilingin orang-orang yang baik. Jadi gini, terlepas dari gue punya masalah internal, gue ikut komunitas, ikut klub motor, yaitu R15 Klub Indonesia ini. Kebetulan naungan gue di Bekasi, Bekasi atau chapter Bekasi ini. Dan keluarga kedua gue ini orangnya welcome, enak-enak. Jadi bukan pelarian ya, tapi ketika gue suntuk atau kayak gimana, ya itu tadi agendanya touring galau, ya kan, kita kemana. Terakhir gue kemarin dari bulan November Bekasi Sarangan, itu 3 hari. Bekasi Sarangan. Perjalanan apa bolak-balik? Perjalanan kurang lebih 12 jam sampai Sarangan, nginep semalam, besoknya pulang lagi. Nginep? Itu touring galau. Sama siapa? Ya sama temen. Sama temen. Jadi artinya benar yang tadi lo bilang, emang nggak butuh dikasihani ya? Iya. Karena menurut, berarti di sana lu langsung tidur apa ngobrol-ngobrol sama temen lu itu? Ngobrol-ngobrol tentang motor apa bisa lari ke hidup lu? Kalau di keluarga kedua yang ini, gue bilangnya keluarga kedua ya, karena mereka memang gue anggap keluarga. Mereka nggak pernah masuk ke masalah internal masing-masing. Jadi kalau ada yang mau bercerita tentang permasalahannya silahkan gitu. Iya, cuman pasti dalam satu grup itu adalah 1 atau 2 orang yang lu enak ajak ngobrol. Ya, ada. Sampai akhirnya lu cerita tentang itu nggak? Lu enggak. Kalau untuk masalah itu gue nggak pernah cerita siapa-siapa. Kenapa di sini mau? Kenapa di sini direkam mau? Lagi? Justru karena gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Makanya gue coba bang. Jadi gini. Jadi gua duluan nih. Nggak, jadi intinya yang dia ceritain karena nggak pernah diceritain ke orang. Syukur-syukur nanti hidup lu atau hidup gua jadi bisa syukur. Buat pelajaran kalian yang nonton, kalau ada yang nonton sampai selesai, atau mungkin menurut kalian salah tapi ada di cerita kami ya, ini opini kami gitu. Ini yang apa kami sampaikan ya yang menurut kami benar gitu. Kalau menurut kalian salah ya nggak apa-apa. Sebenarnya bukan benar atau salah sih, tapi tergantung kita ngelihat sisi pandang yang mana. Gitu. Kalau masalah benar atau salah, nggak ada habisnya. Kita belum tentu sama orang lain benar. Nah, benar. Pun salahnya kita belum tentu di orang lain berpikiran itu salah. Iya. Lanjut tadi apa? Lo mau cerita di sini karena? Ya, gua nggak pernah cerita kemana-mana ya. Dulu ada 1 orang. Teman kantor gua, terus karena kesibukan masing-masing dan beda divisi, jadi udah nggak pernah cerita. Dulu ada 1 orang yang biasanya nampung cerita gua, cowok juga. Kalau sama cewek kan gua nggak nanya cewek apa cowok. Cowok yang pastinya, karena gua berpikir gini, kalau cowok cerita ke temen cewek, ya kan, biasanya suka jadi baper. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu pun sebaliknya. Cuman nggak ada pas yang kayak gitu. Kayak gue juga jarang banget punya temen cewek, kayak jarang. Jadi kenapa tadi sampai lu kan jarang ngobrol cerita-cerita begini, apalagi ke orang. Hari ini lu mau cerita bahkan direkam. Ya, berbagi cerita lah intinya gitu. Dan bukannya ini buat teman-teman di luar juga ya, gue tidak membenarkan apa yang gue alamin, tapi gue juga punya sudut pandang. Ya, sudut pandang yang menurut gue itu semua nggak kesalahan bukan sama gue maupun orang lain, gitu. Ataupun istri gue lah ya, orang gue, istri gue ataupun yang nyangkut di hidup gue enggak, tapi semua tergantung bagaimana sudut pandang teman-teman ngelihatnya. Dan kenapa gue cerita di sini, ya mungkin bisa jadi inspirasi ke pelajaran. Orang, ya
Karena biar bagaimanapun setiap orang pasti punya sisi kelam. Nah, Dan setiap orang itu pasti pengen menjadi lebih baik lagi. Nah ini yang sedang gue lakukan, gue pengen menjadi lebih baik lagi. Dan sisi kelam gue itu gue pengen bagikan, gue pengen ceritakan buat jadi pelajaran sama teman-teman yang lain, atau mungkin juga bisa jadi motivasi ketika menghadapi suatu masalah. Bagaimana sih? gitu. Tapi kan ini tadi kita ngobrolin belum punya anak. Kenapa larinya sisi kelam? Itu nggak termasuk sisi kelam sih. Ini kan emang kita belum dikasih aja sama Tuhan. Apa jangan-jangan selama 11 tahun dan belum punya anak ini lo berlari-lari ke jalan yang kelam? Nah, kalau itu masuk sana. Jadi selama 11 tahun gua nikah, pastinya yaitu biduk-biduk rumah tangga ada saja. Yaitu biasanya tahun-tahun triwulan pertama ya, tahun ketiga, tahun kelima, terus gua tahun ke-10. Ketiga, kelima, ke-10. Dan gua pisah di tahun kelima. Jangan-jangan ntar lu pisah di tahun ke-10. Gua udah lewat. Oh, udah lewat. Gua. 15 coba. 15 satu dekade ya. Emang 11 tahun selain belum punya anak ada masalah lain? Jadi bukan sebenarnya dibilang masalah, bukan. Tapi menjadi satu batu sandungan. Karena guanya bandel. Karena tadi bunda-bunda yang lain. Bunda-bunda yang lain. Jadi gini, selama 11 tahun gua nikah, gua pacaran selama 5 tahun. Pacaran sama istri gue 5 tahun. Terus gue nikah di tahun 2007 gue ketemu bini gue. 2014 gue ketemu sama bini gue. Terus 2009 gue nikah. 2004 sorry. Ya lu kebanyakan calon bunda sih. Bingung kan yang mana? 2004 gua ketemu bini gua, 2009 gua nikah, memutuskan untuk nikah. 5 tahun gua proses pacaran. Gua nikah 2009, dan dari 2009 sampai dengan sekarang kebanyakannya masalah itu awalnya dari gua. Contohnya gua pernah selingkuh. Wow. Ketahuan. Sepandai-pandainya tupai lompat pasti jatuh juga. Sepintar-pintarnya orang nyimpen bangkai pasti kecium. Insting istri itu lebih tajam, dan itu memang gua akuin. Terus? Ya itu awalnya ya sampai pernikahan gua sampai di ujung tanduk. Itu pernikahan gue yang ke-3 tahun. Usia pernikahan gue 3 tahun. Sampai sana ya sempet bini gue juga sempet diteror, ya kan. Lu selingkuh sama teroris? Mantan. Sempet diteror, akhirnya ya sudahlah, gue memutuskan ya udah. Akhirnya gue ngobrol, ketika ada masalah kita coba calling down nih. Ya udah, walaupun kita satu kamar, karena gue kan kontrak ya, masih kontrak, sama sekarang juga masih kontrak, di tempat petakan, nggak tegur-teguran. Akhirnya kita coba calling down dulu. Bini gue kerja. Akhirnya ada momen kita ngobrol. Akhirnya ya gimana? Ya ketemu ininya. Akhirnya bini gua, kita masing-masing ngakuin kesalahan. Gua salah, paling fatal di gua memang salah, tapi bini lo punya salah juga. Gua juga ada salah juga. Iya. Ya kan di sana. Jadi masing-masing ngakuin kesalahannya, dan yaudah kita coba perbaiki kesalahan masing-masing. Akhirnya ya udah kelar dan lu mengulangi kesalahan yang sama lagi nggak? Kalau gua nebak iya. Ya, di tahun kelima seperti itu. Terjadi lagi. Kurang ajar berarti. Berarti terjadi lagi. Di tahun ketiga lu ketahuan selingkuh. Di tahun kelima lu ketahuan selingkuh lagi. Iya.
Itu antara yang goblok lu apa bini lu. Kalau lu yang goblok, lu selingkuh tapi 2 kali ketahuan. Kalau bini lu yang goblok, dia masih memaafkan lu sampai sekarang. Kan tadi di awal gue bilang insting istri itu lebih tajam. Padahal gue di rumah sudah biasa aja. Udah biasa gitu. Nah, tapi mungkin ya kayak tadi gue bilang, goblok kenapa masih tahu. Cuman mungkin bini lu punya sisi lain pandangan ke lu, makanya lu dimaafin lagi. Pertama gini, gue sama bini gue kerja di satu tempat yang sama, iya. Bukan tempat yang sama, satu perusahaan. Perusahaan yang sama. Ya kan? Dan kebetulan link bini gue itu ke lingkungan gue masuk. Jadi temen gue pun bisa temen gue punya kontak bini gue punya kontak temen gue. Mata-mata banyak. Ya kan banyak. Kalau kata orang ya ban mobil bisa ngomong gitu. Iya. Tembok tetangga bisa bisik. Itu 2 kali. 2 kali. Dan pernah ketahuan lagi nggak yang ketiga kali? Ketiga kali enggak. Berarti ketahuan cuma 2 kali. Ketahuan 2 kali. Tapi masih yang ketiga kali. Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. 3 kali ketahuan itu orang yang sama. Enggak. Satu beda. Yang kedua itu orang yang sama. Artinya lo mengakui selingkuh. Gue selingkuh. Menurut gue ya, ada orang yang selingkuh karena emang celamitan aja, nyari nafsu bla bla bla. Nah, pas lo bilang tadi orang yang sama, gue pengen nanya, lu selingkuhnya karena emang lu celamitan pengen nyari kepuasan, atau sebenarnya ada karena itu lo bilang orang yang sama, ada perasaan yang belum selesai aja. Makanya lu balik lagi orang itu. Pertanyaannya berat ini. Enggak, karena kalau orang yang celamitan ngelihat cewek cakep pun pasti langsung wah selingkuh, wah enggak bisa nih. Cuman kalau orang yang perasaan dulu baru nafsu itu pasti beda. Harus balik ke orang yang itu tadi. Kalau emang mau selingkuh, ya contoh lu balik ke orang yang tadi lagi. Dan itu jauh lebih bahaya. Di kasus yang ketiga, di kasus yang terakhir ini, jadi bukan seperti itu. Ya makanya gue bilang yang tahu permasalahannya hanya kita. Orang lain hanya ngejudge. Lu goblok, lu salah, lu biar gimana pun. Tapi yang tahu permasalahannya itu kan kita yang ngejalanin. Jadi bukan karena gue selingkuh, tidak. Iya, kenapa tidak? Yang kedua betul. Ketiga. Gue tidak menyangkal kalau misalkan perbuatan gue itu adalah selingkuh. Tapi yang di kasus yang terakhir ini bukan karena gue selingkuh, tapi karena gue menjalin komunikasi lagi dengan orang yang dulu. Menjalin komunikasi, akhirnya yaitu kenapa masih berkomunikasi lagi gitu. Sedangkan yang dulu aja, luka yang dulu itu menurut belum sembuh. Itu suatu luka yang mungkin nggak bakal sembuh. Dan kalau dibalik ya kan, ya gue pun kalau ada di posisi dia, di posisi bini gue, ya pasti akan merasakan hal yang sama. Terus kenapa gue melakukan seperti itu? Ya karena gue hanya pengen berkomunikasi baik gitu, nggak ini. Mulut buaya. Senjata andalan kalau udah mentok, kalau udah ketahuan bilangnya komunis yang baik. Ya itu kan pandangan lo, balik lagi kan pandangan gue beda lagi. Ya tuh, gue salutnya bini gue adalah ya ketika kita ada masalah, kita coba calling down bareng nih. Kita calling down dulu ya kan, 2-3 hari buat tenangin dulu. Nanti setelah itu baru kita cari momen buat ngomong bareng. Ngomong ya yang dibahas nggak jauh, kita udah jalan ngelangkah panjang. Dari nol, dari gua nggak punya apa-apa sampai sekarang masih belum punya apa-apa, tapi sudah lebih baik gitu. Dari gua bukan siapa-siapa sekarang menjadi gua siapa. Ya gua itu prosesnya panjang, dan istri gue yang selalu nemenin gue di sana. Dan gue melihatnya ya ketika susah gue sama bini gue, masa ya gue mau senangnya sama orang lain. Bagus kalau lu punya pikiran begitu. Maksud gua, lu udah punya pikiran begitu, kenapa masih ada sekali, 2 kali, 3 kali? Enggak, lu ulangin. Enggak 3 kali. Kan gue bilang gue bukan yang 3 kali. Tapi ya itu hanya apa ya,
menjalin komunikasi aja awalnya, tapi ya gue akuin gue salah karena memang itu Iya. ya udah akhirnya sampai gue janji udah nggak lagi, kita ya udah jalan gini aja, maksudnya sudah putus hubungan ya gue sama istri gue baik-baik aja. Emang yang pas ketahuan pertama lu nggak janji nggak ngulangin? Nggak janji. Yang kedua lu nggak janji nggak ngulangin? Nggak janji. Yang ketiga ini baru janji? Berarti janji yang ketiga. Tolong temennya Mbak Indah kalau ada yang pengen jadi penggoda, yang keempat kali aja ada yang bisa masuk. Berarti ya mungkin pasti ya kalau dibalik. Kalau dibalik lu baik-baik aja lah, lu nggak ngelakuin itu, bini lu yang ngelakuin sekali aja. Kalau itu Lu mau maafin nggak? Enggak. Apalagi 2 kali lu maafin nggak? Enggak. Kalau Sekali aja nggak maafin apalagi 2 kali. nah itu makanya tadi gue bilang ini yang goblok sebenarnya yang mana? Gini. Cuman mungkin itu dia punya pikiran lain. Oke. Kalau itu bukannya egois ya. Kita melihatnya bukan egois, tapi adalah gua punya prinsip. Ya kan, gue punya prinsip. Kasarnya laki itu nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya. Tapi kalau cewek pasti akan ada bekasnya. Justru itu egois dong kalau lu bilang nggak egois. Iya. Lalu mentang-mentang laki lu bisa ngelakuin itu, kalau cewek enggak gimana? Ya kan gue bilang itu prinsip. Ya kan, itu balik lagi ke prinsip. Karena lu nya aja egois, pengen enak sendiri. Tapi buktinya kan gue masih baik-baik aja. Iya, makanya mungkin tadi gue bilang goblok gitu. Cuman ya mungkin emang bini lu terlalu baik aja sih. Bukan goblok. Baik banget. Satu, ada yang bilang kalau emang lu contoh nyata berarti kalau ada orang sekali selingkuh, kedua, ketiga, keempat pasti ada lagi. Nah, lu udah nyampe ketiga. Ayo. Ketiga, besok keempat gue berani taruhan masih ada ini Mbak Indah, tolong dikerangkeng. Tapi ada juga yang bisa berhenti. Mungkin lu berhentinya justru karena yang terakhir lu balik lagi ke orang yang dulu. Jadi lu selingkuh yang ketiga ini bukan karena celamitannya, karena yang belum selesai aja. Takutnya besok-besok lo ketemu di parkiran pecel lele sama mbak-mbak yang tadi itu, yakin nggak tergoda lagi? Enggak. Gua nggak yakin. Enggak. Kalau sama yang pertama, anggap lalu celamitan. Karena yang kedua, ketiga ini lu ngulang orang yang sama. Gini ya. Kenapa gue bilang enggak, gue pastiin enggak. Karena gue sudah punya dunia gue dan dia pun sudah punya dunianya. Ya udah, karena ya kalaupun dilanjutin buat apa? Jadi gini. Tadi dulu, lu punya dunia lu, dia punya dia. Perempuan itu tadi. Ya. Ya kasarnya kita masing-masing udah punya keluarga. Iya. Kalaupun dilanjutin buat apa? Nah. Tujuannya kemana? Nah. Kan nggak jelas. Nah, yang pertama kedua kan lu juga posisi udah punya keluarga. Ya. Pada saat itu ya mungkin gue lagi dibutain. Buaya. Berarti emang lu bukan tipe yang karena perasaan duluan, karena yang emang celamitan aja. Enggak. Kalau celamitan kalau touring bisa aja, cuma gue enggak kayak gitu. Gue yakin ini yang ketahuan 3 kali, tapi lu lebih dari itu. Enggak. Gue berani jamin. Karena gue enggak. Gue bukannya gimana ya? Bukannya nyombongin diri gue sendiri, bukannya ngebanggain gue sendiri. Karena gue berpikir gue punya tanggung jawab dan gue adalah seorang yang megang prinsip itu. Gue bilang gue nggak bisa ya apa? sama cewek yang sembarang itu nggak ini. Iya. Iya sih, emang ya ada orang-orang begitu, nggak suka selingkuh tapi pernah, pasti ada orang-orang begitu. Tapi ibarat nih yang lucu, maksudnya lucu dari cerita gua, semuanya itu kan akhirnya gue sama bini gue lebih terbuka kan, maksudnya gini, sampai ada bahasa gue sama bini gue, ya bini gue sampai bilang mending ayah
mendingan bunda kasih uang buat main jablay ketimbang harus main hati. Bini lu ngomong gitu? Iya, tapi setiap gua pinta nggak dikasih. Oh. Ini kalian rumah tangga macam apa sih ini? Tolong yang nonton jangan dicontoh. Ya kalau ada yang mau nyontoh ya silakan, tapi resiko tanggung masing-masing. Jangan bilang ini diajarin, kita yang ngajarin. Tapi kalau gua nggak setuju sih, bukan setuju sih. Nggak ada perselingkuhan yang dibenarkan, cuman kalau menurut bini lu lebih baik selingkuh sama Jable bla bla bla. Bukan selingkuh. Ya main lah. Ya. Lebih baik sama Jable bla bla daripada lu main perasaan sama satu orang tuh. Tapi kalau gue justru respect sama orang yang nggak pernah nggak doyan selingkuh, tapi kebetulan selingkuh karena perasaan, karena biasanya itu bukan karena kelamitan. Bukan. Karena gue yakin nih, nggak cuman lu, gue siapapun. Kalau nggak percaya, suami atau istri kalian yang nonton, pegang handphonenya sehari, pasti ada aja. Bini gua tiap hari karena megang handphone gua. Tuh kan, nggak cuman kita. Kalau gua di rumah dipantengin loh handphone gua. Gua yakin nggak cuman kita. Pasangan-pasangan yang kelihatan baik-baik aja di sana, gua yakin minimal pernah. Nggak semua tapi banyak yang ngelakuin selingkuh. Cuman bedanya emang itu tadi, balik lagi yang mau karena ada sesuatu atau karena emang celamitan itu tadi. Ya kalau buat gue sih, gue pribadi ini buat pelajaran gue, pelajaran gue. Jadi kejadian pertama ya bisa dibilang kalau kata orang puber kedua mungkin, ketiga juga mungkin. Terus yang kejadian kedua, kenapa gue mengulang kesalahan yang pertama adalah kalau bisa dibilang ada kesempatan ya, mungkin karena ada kesempatan. Iya karena elunya. Ya karena gue juga nggak bisa jaga, nggak bisa jaga komitmen. Dan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga itu bukan karena kan gue bilang, gue hanya pengen menjalin komunikasi yang baik dan gue nggak mau apa ya, ya udahlah kita udah pernah punya masalah gitu. Sebenarnya gue pun nggak pengen punya masalah lagi, tapi gimana kita jadi teman yang baik dan ya gue bisa kenal sama keluarga lu keluarga lu bisa kenal sama gue. Tapi kan nggak mungkin. Itu kan gerbang. Ya, setelah masuk gerbang masuk ruang tamu. Ya, ruang tamu. Setelah gue ngobrol sama bini gue, ya nggak mungkin bisa seperti itu, nggak akan bisa gitu. Karena biar bagaimanapun, ya walaupun di sana sudah punya keluarga dan kita sudah punya keluarga kita juga, ketika ada itu nggak akan bisa karena memang dari awalnya sudah ada luka, jadi nggak akan mungkin bisa. Artinya 2 kali terakhir lo berhubungan dengan cewek yang sama itu karena perasaan, bukan karena nafsu. 2 kali. Yang kedua ketiga ini karena perasaan, bukan karena nafsu. Lo cuman pengen nyari wah cewek cantik nih. Kalau dibilang perasaan, ada perasaan. Nah, dan sekarang lo sadar kalian berdua nggak bisa bersatu. Akhirnya lu kembali ke istri lu dan memendam itu semua. Enggak mendam. Bohong sekali. Enggak, cuma ya sudah, gua hanya ya udah itu kelar, menurut gua udah selesai dan ya gua sama bini gua baik-baik aja. Yang gua khawatir adalah baik-baik aja. Balik lagi kita, lu kan yang lu bilang tadi belum punya anak sendiri kan, tapi masih bikin sampai sekarang kan? Masih. Iya kan? Yang gua khawatir, fantasi lu gimana? Kalau fantasi gue nggak pernah kesana ya, maksudnya gue nggak nanya kemana lu, fantasi lu gimana, kenapa lu arahnya ke sana? Ya kan, ya pertanyaan lu langsung nyudutin ke sana gitu, pertanyaannya langsung ngebelot. Terus? Tapi bukan gini ya, memang klasik jawabannya, bukannya kita selingkuh itu bukan menjurus pada lebih seksnya atau kayak gimana, enggak. Gue sih lebih enggak, ya gimana ya, susah ngungkapinnya ya. Yang gue tanya ketika lo berhubungan dengan bini lo, ya, bukan dengan yang lain. Ya kalau lo berfantasi dengan cewek cantik atau mungkin dibilang bule-bule yang lo sering nonton di bokep, lo itu terserah lo fantasi itu. Mungkin banyak yang lakuin itu. Gue lebih khawatir kalau lo bukan berfantasi itu, tapi ketika lo meluk bini lo yang lo pikirin orang yang tadi. Oh enggak dong, enggak. Gue berani jamin enggak. Oh tidak.
Tadi Karena Anda bilangnya ke sana. Karena bini gue bisa main, bisa memuaskan gue. Iya, secara kepuasan, tapi secara pikiran lo ada di mana? Ya pikiran gue ya sama bini gue ya. Gue juga yakin ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin ada ya, tapi kalau gue enggak. Pasti ada. Ya, pasti ada, tapi kalau gue enggak. Iya, serius gue enggak. Gue enggak nyampe ke sana. Menurut gue itu. Tapi gini, kalau gue justru begini. Ya kalau kata orang, ketika kita setiap hari makan sayur asem, bosan gitu makan kan? sayur asem. Mulut lu isinya kata-kata ya, buaya semua. Gue bilang kan kata orang, ya kan. Nah, tadi makanya yang gue bilang, ya kan. Sampai ada bini gue bilang, istri gue bilang, ayah mendingan bunda kasih uang. Iya, itu kan tadi. Mendingan bunda kasih uang buat main sama Jablay. Gila bini ya lu. Kan? Ketimbang ayah, ya kan, Ini ngasih bunda uang tapi main hati sama orang. ini ditonton orang nggak apa-apa bini lu ngomong begitu? Apa? Nanti bini gue juga kan nanti nonton. Iya, berantem dah. Memang seperti itu bini gue. Tapi yang lu bilang fantasi lu kemana ya? Kalau misalkan ngomong fantasi, ya gue ambil omongan bini gue sih, minta duit. Iya, makanya gue bilang tadi, kayaknya masih mending kalau lo berfantasi ke Jablay, pikiran lo, lo main sama bini lo tapi kepala lo ke Jablay, masih mending daripada lo. Lebih bahaya menurut gua kalau lo lagi main sama bini lo, pikiran lo sama orang yang tadi. Justru itu kan di momen pada saat gue sharing dengan bini gue, di momen pada saat gue ngobrol intens dengan bini gue, ya itulah kita buka-bukaan. Maksudnya dalam artian bukan ngobrol sambil buka-bukaan, sering kalau kayak gitu. Maksudnya ya kita kekurangan saya apa sih gitu, kenapa harus nyari ke orang lain gitu. Sebenarnya bukan kekurangan, makanya kan bilang terus fantasinya gimana. Gue bukan masalah fantasi atau kayak gimana ya, tapi ya ketika pada saat gue ngobrol sama bini gue itulah, ya kita saling tukar pikiran. Jadi gue berpikirnya ya udah, gue dari nol sama bini gue, dan sekarang gue ada di titik yang saat ini, ya kan, ya gue akan tetap dengan bini gue gitu. Ya kalau terus gue berhubungan ya gue sama bini gue gitu, nggak ada, karena gue berpikiran ke sana, ya udah akhirnya gue jalanin aja, nggak ada, karena udah lama juga sih gue jadi lupa gitu. Iya. Tapi kekurangan bini gua nggak, kekurangan bini lu gua nggak tahu ya. Cuman yang bisa gua sampein sekarang ini, kekurangan bini lu satu. Belum bisa ngasih anak. Bukan. Apa? Terlalu percaya dengan mulut buaya Anda. Antara lu yang terlalu pinter atau bini lu yang terlalu. Tapi kalau misalkan bilang gue terlalu pinter, kok bisa ketahuan ya? Iya ya. Dan diulang. Dan menurut gua dengan lu ngerasa ketahuan pertama aman, kedua aman, ketiga aman, gua yakin lu merasa aman lagi nih besok. Ya, dan gue berharap nggak akan terjadi lagi. Tolong Mbak Indah, istrinya Mas Diki, kalau suatu hari terjadi lagi, unjukin video ini, karena di video ini dia udah janji nggak bakal ngulangin lagi. Ya itu kan gue bilang dari awal pun gue bilang, yang tahu permasalahannya adalah kita. Maksudnya ketika kita ada masalah, yang tahu persis adalah kita. Dan penyelesaiannya pun dari kalian. Penyelesaiannya dari kita, bukannya terus kita harus cerita sama orang. Ya kalau misalkan orang itu ngasih saran yang baik, kalau ngasih saran yang jelek, ya nggak usah jauh-jauh gini. Di kasus lu sendiri, sedikit banyak gue tahu gitu ya, cerita lu hampir mirip dengan gue. Tapi bedanya kalau gua punya kasus kayak lu, misal gua ngalamin kasus selingkuh ketahuan kayak lu, dan lu ngakuin, apalagi balik lagi ke orang yang sama, gua anggap itu adalah perasaan yang belum selesai. Kalau gua di posisi lu, hari itu kan lu nyakitin bini lu, anggaplah gua juga nyakitin bini gua. Kalau gua adalah orang yang lebih baik, ya udah gua salah dan selesai, daripada gua ngulangin ketiga keempat itu, karena nggak ngejamin. Walaupun gua janji, bisa jadi gua ngulangin kayak lu ketiga keempat, ataupun gua janji nggak ngulangin, tapi orang nggak percaya kalau gua nggak bakal ngulangin, karena ya itu tadi, balik lagi contoh orang-orang seperti Anda yang membuat orang yang punya satu kesalahan jadi nggak dipercaya lagi. Dan bini lu misal punya pikiran, lu kalau mau daripada balik lagi ke mantan lu atau apa, mending lu ngejablay aja. Bini lu kan pikirnya begitu kan. Misal gue punya istri yang punya pikiran kayak gitu,
Dan gue bilang, kayaknya gue kalau itu nyakitin banget sih. Mending gue nggak punya istri kalau emang gue masih pengen berbuat itu dengan perempuan lain gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang gue nggak ngelakuin itu. Bahkan ada pun gue nggak megang. Sumpah no, tanya dia tuh. Tanya dia. Ada lah kalau emang cuman tujuannya ke sana atau deket sama cewek. Ada, cuman sampai video ini di syuting gue belum kepikiran untuk ya punya hubungan atau berbuat sesuatu sama perempuan, enggak. Terakhir Tapi gua sekarang gue balik nanya sama lu. Ada nggak kepikiran buat cari pengganti? Atau ada kepikiran kalau lu mau nikah lagi? sampai video ini di syuting enggak, atau bisa dibilang belum. Kalau hari ini gue bisa bilang enggak, tapi nggak tahu kalau entah kapan gue menikah lagi sih, nggak tahu. Tapi sampai sekarang gue enggak, kayaknya hidup sendiri dengan segala kekurangan gue yang mungkin belum tentu kalau gue punya pasangan dia bisa nerima. Akhirnya ya udah, gue sendiri aja, nggak apa-apa. Gue masih punya orang tua, hidup sama orang tua. Hei, kamu main pasir, ini kotor banget. Udah Jadi- ketemu belum dinosaurusnya? Nggak ada. Jadi guys, Lihat ke sono dong. Ini anak gua, tapi bukan kandung. Dia adalah anak dari kakaknya istri gua. Jadi diasuh sama istri gua dari umur 2 bulan. 3 bulan gue tinggal touring sama bini gue ke Purwokerto, Baturaden. Dan pulang-pulang dia sakit. Sakit, Terus? masuk rumah sakit. Gue pulang sembuh. Akhirnya cuma ya mungkin karena kehilangan gue sama bini gue pada saat itu. Dan sekarang dari umur 3 bulan udah sama gue, udah bareng, tidur bareng. Nah makanya dia pun manggil gue ayah. Gitu. Kalau ditanya tahu nggak orang tuanya, tahu. Nah, ini kan kita lanjut ngobrol ya. Kalau emang ntar ini nggak boleh tayang, dipotong nggak apa. Cuman pertanyaan gua, kalau ini kan lu ngomong ini bukan anak kandung lu kan? Ya. Misal nanti dia dewasa dan tahu lu bukan ayah gua, atau dia pengen balik ke ayahnya, gimana? Udah siap buat itu belum? Siap, karena gue berpikiran ketika dia besar, ya gue juga pasti akan punya pengganti dia. Dan gue maksudnya dalam artian gue akan punya anak kandung sendiri. Dan Semoga. dia pun banyak kok, kayak misalkan contoh dari keluarga gue sendiri ya. Kakak gue yang pertama, gue anak kedua. Kakak gue yang pertama itu diasuh sama adeknya bokap gue. Itu dari kecil. Tapi tetap ketika besar ikutnya sama nyokap bokap gue. Pun ketika dia sudah besar, dia tidak menghilangkan bahwa dia pernah diasuh sama bibinya. Tuh, jadi akan tetap seperti itu ya, hubungan itu nggak akan pernah bisa hilang. Gua pun akan bini gua sama gua pun sudah paham dengan itu, karena ya memang biar bagaimanapun dia bukan anak kandung gua, tapi gua sayang sama dia. Makanya ini dari umur 1 tahun dia udah gua ajak kemana-mana. Ke Bali udah pernah, terus Bali kita udah ya, terus ke Bali udah pernah. Salma duduk sini dong. Mau nggak? Sini sama ya, sini. Nggak Main mau sini. lagi. Terus? Sini ya, ke Bali udah pernah ya. Wisata gue selalu sama dia, makanya selalu ini sama dia. Artinya mau sampai besar pun kalau dia kembali ke ayahnya, lu udah nerima konsekuensinya, udah tahu ya? Udah. Nah, Dan kalau lu sendiri nih ya, kan sekarang ini gua lagi Pak. mantan istri lu sudah melahirkan anak lu, dan akhirnya lu pisah. Akhirnya kami punya anak, dan akhirnya kami pisah. Iya. Nah, lu ada kepikiran nggak ketika nanti sudah besar anak lu nggak ngakuin lu? Kalau nggak ngakuin kayaknya nggak mungkin ya. Cuman kalau benci mungkin aja. Tapi gua punya cara sendiri. Misal di sana kan anak gua di Jakarta, entah keluarganya atau ibunya bilang gua nggak sayang sama anaknya, ya terserah, itu terserah mereka. Cuman balik lagi, lu sama yang anak angkat aja
sayang kan, apalagi gua yang dengan anak sendiri pasti sayang lah. Cuman karena keadaan yang udah begini, dan kayaknya emang lebih baik sekarang tuh anak gua masih kecil, belum tahu ayahnya gimana. Ya walaupun harusnya butuh kasih sayang seorang ayah. Nanti sih pikir gua, kalau anak gua udah bisa jalan, paling nggak gua ajak pulang, gua ajak main ke pantai. Atau kalau dia udah sekolah, walaupun di Jakarta pun sesekali pasti gue pengen nganterin dia sekolah, ngambil rapot. Dan kalau anak gue udah dewasa, minimal gue ajak kenalan lagi. Ini loh bapakmu gitu. Jadi baik buruknya gue ya terserah dia yang nerima. Jangan dia anggap gue baik cuman gara-gara cerita orang di sana. Ataupun ada cerita-cerita di sana yang buruk tentang gue, dan itu cuman dari cerita itu. Maksudnya mau dia tahu bapaknya baik buruk biar dia sendiri yang menilai. Pasti ntar kalau udah dewasa gue ajak kenalan. Kalau gue makanya tadi gue bilang tipe-tipe yang ada orang yang nggak suka selingkuh tapi pasti pernah. Kayaknya gue bukan orang yang bakal melakukan kedua, ketiga, keempat. Kalaupun gue melakukan sekali, mungkin alasan gue kesana beda sama lu. Lu karena celamitan. Makanya gue bilang, misal gue sekali gue bukan maling gas nih, dan kebetulan sekali gue nyolong gas karena gue mau ngambil, ya gue ketahuan, ya udah iya gue maling, selesai. Dan besok-besok pasti gue nggak pengen maling lagi. Tapi karena begini orang, ya kan, menurut kebanyakan orang ya, kebanyakan orang pasti akan dijudge-nya kita seperti itu. Iya. Karena kita bukan kebanyakan orang. Pernah, iya. Karena orang-orang seperti Anda. Gue lagi yang pakai. Bukan, ya karena biar bagaimanapun image itu tidak akan pernah lekat ya. Iya, makanya gue selalu bilang ya kan, kita yang punya masalah, kita yang pasti akan tahu permasalahan itu seperti apa. Makanya gue nggak pernah mau cerita sama orang lain ketika gue punya masalah, ya kan. Gue akan membangun opini kepada orang lain adalah gue dengan keluarga gue baik-baik aja. Gue berpikiran gue akan bilang sama orang biar orang itu ngelihat gue hidupnya enak. Padahal ya memang enak. Padahal ya memang enak. Tiap minggu jalan, setiap bulan jalan, gitu kan ya. Dan itu yang membangun opini orang lain bahwa ya. Tapi terlepas itu pasti ada masalah internal dan itu tidak akan gua ceritakan kepada orang lain. Itu yang kita selesaikan dengan gini lu. Ya internal masing-masing. Nah, tadi kan lu bilang kelihatan enak, padahal emang enak gitu kan. Gua nggak ngomong lu ya. Pasti di luar sana juga ada orang yang lu bilang tadi kelihatan enak. Dalamnya enak. enak. Kemarin masalahnya waktu kemarin gua pisah sama bini gua gitu, gua terima kalau ada yang bilang lu ngapain bodoh, kasihan anak bla bla bla. Iya, gua terima kalau ada orang yang ngomong begitu. Ada juga orang-orang yang bilang sebenarnya ada juga yang cerita pengen pisah tapi mikir anak kasihan gitu. Maksud gua kalau menurut gua dengan dia bilang seperti itu, pengen pisah tapi kasihan anak, itu sebenarnya tinggal nunggu waktu aja sih orang-orang begitu. Maksud gua kalau gua dinasehatin sama orang yang hidupnya baik-baik aja gua terima. Pas gua pisah kemarin, gua dinasehatin sama orang yang bilang gua juga sebenarnya pengen pisah tapi kasihan anak. Gua nggak terima kalau dinasehatin orang kayak gitu. Menurut gua justru orang-orang itu sebenarnya pengen pisah tapi nggak berani aja. Tapi kalau gue yang nasihatin berarti terima dong. Ya terima, karena rumah tangga kalian ternyata begini-gini. Istri lu sebenarnya yang nasihatin, jangan lu. Kalau lu masih nggak masuk. Maksudnya orang yang kayak tadi itu ngomongnya mungkin takut diomong orang karena pisah, karena takut kedepannya hidupnya bakal gimana. Makanya gue balik lagi konsekuensi ya, keputusan yang kita ambil ya resiko tanggung sendiri gitu. Bahkan orang-orang yang ngasih tahu gue jangan pisah, di belakang masih sama kayak lu. Masih mau, maksudnya gue nggak setuju kalaupun di luar sana ada yang memilih seperti itu silakan, tapi gue sendiri lebih kalau ada yang kayak gitu ya udahlah mending sendiri aja lu. Dan gue juga kita nggak akan pernah bisa nyegah opini orang terhadap kita. Iya. Kita nggak bisa mencegah itu, tapi yang tahu adalah diri kita. Dan gue akan megang komitmen adalah gue janji dengan istri gue bahwa kejadian kemarin itu adalah kejadian terakhir dan gak akan gue ulangin. Gue sih respect sama lo kalau emang
sampai sekarang rumah tangga lu udah baik-baik aja dan bukan karena alasan ada Salma ini. Karena kalau cuman alasan ada Salma, kita mikirin Salma, tapi di dalam rumah tangga lu itu masih dia ngelihat sering lu berantem, Salma lihat kalian ribut, bundanya nangis atau apa, itu justru kasihan Salma juga. Embel-embel kasihan anak, justru kalian mempertontonkan apa yang membuat anak kasihan. Apalagi anaknya udah bisa mikir gitu. Tapi balik lagi, ini opini kami. Itu yang salah. Kalau lu kan kebetulan udah baik nih, udah begini, meluk bini lu juga udah enak-enak aja. Kalian berhubungan juga udah gak kemana-mana kepala lu. Masih ciuman masih bisa merem berarti. Ciuman masih bisa merem. Apa udah gak ada rasanya? Ya kalau itu mah nggak usah ditanya. Apa? Masih? Ya masih. Masih apa? Masih sama bini gua. Rasa yang sama. Oke, ini pertanyaan terakhir lagi. Iya, Dino juga udah lobet kayaknya. Pertanyaan pamungkas. Pamungkas. Kalau lu dikasih pilihan, lu akan nikah? Milih Kan nikah dengan kalau misalkan nanti lu ada pilihan nih. Gua akan menikah. Ya kan? Oke, gua putusin gua akan nikah lagi. Nikah lagi sama janda atau sama perawan? Kenapa harus begitu? Loh, karena jumlah janda itu lebih banyak ketimbang jumlah perawan. Ini bukan karena gua udah duda ya. Masalah kemarin ada juga yang ngasih tahu, lu nikah aja masih bisa nyari perawan gitu. Ya maksud gua, kenapa harus perawan gitu? Ya karena lu bisa nyari perawan gitu. Jangan nyari janda, ngapain janda? Kalau dibalik semua perempuan mikir begitu gimana? Jangan mau sama dudanya, ada yang penjaka banyak. Ya berarti gua nggak laku dong. Tapi balik lagi ke gua lebih ke misal gua mau nikah lagi, artinya bukan karena gua cuman pengen punya istri, karena gua seneng sama orang itu pribadinya dan yang jelas ngobrol atau pola pikirnya sama lah. Karena itu yang susah. Karena gue termasuk orang yang ngobrol sama orang belum tentu masuk. Apalagi temen cewek. Jadi kalau misal ada cewek yang masih bisa ngobrol pun itu udah termasuk masuk ke mendekati benteng. Apalagi yang sampai bisa deket, itu jarang banget. Kalaupun nanti gue nikah, kalau sama perawan gue nggak tahu, kalau sama janda pun, kalau emang gue masuk sama dia mah nggak masalah. Kalau kata Adri, gue pikir Adriano Kalbi namanya, dia pernah ngomong kalau emang lu pengen Fortuner dan lu dapetnya Fortuner bekas, kenapa enggak? Ngapain lu harus milih Ayla yang baru? Tapi kalau lu emang pengen nyari Ayla yang baru ya silakan. Menurut gue yang salah adalah orang udah nyari pengennya Fortuner, nggak dapet Fortuner, jadi asal-asalan dapetnya malah beca. Buat apa? Oke, berarti tergantung Tuhan ngasih jodohnya ya. Tergantung Tuhan ngasih jodohnya dan kita tetap berusaha nyari. Karena kalau misal janda pun, kalau kita anggap berharga, kita nggak bakal peduli masa lalunya apa. Kalau itu bernilai. Balik lagi kayak kata Adri itu, lu nemu duit kalau 100.000, mau lu itu lecek karena itu buat lu bernilai, itu bakal lu ambil. Lu nggak peduli itu duit dari mana, leceknya kenapa, ya lu bakal urusin. Udah lobet ya, kayaknya lu semakin menyudutkan gua. Lebih baik kita tutup dan makasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalau memang ada yang baik silahkan dipakai, kalau enggak ya udah, kita berdua jadi contoh buruk aja. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian buruk ada di kami. Paling enggak gunanya hidup kita, gua lah. Kalau hidup gua nggak ada gunanya, paling enggak gua jadi contoh buruk agar orang-orang nggak seperti gua. Gitu aja sih. Ya. Makasih banget udah ngobrol-ngobrol. Silakan sampai rumah nanti kalian ribut, jangan bawa-bawa gua ya. Kita tunggu apakah akan ada kasus keempat kelima. Terima kasih teman-teman.